Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ibu yang saya kasihi, ibu yang saya sayangi, yang insya Allah dimuliakan, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada pagi hari yang berbahagia ini kita bisa berkumpul dalam rangka kajian kitab Riyadhus Shalihin, kajian Tazkiyatun Nafs digabung dengan Tazkiyatun Nafs, disarikan dari kitab karya Imam Al-Ghazali Ihya Ulumuddin beserta materi rujukan yang lainnya. Alhamdulillah Allah masih memberikan pertolongannya kepada kita hadir di sini untuk mudah-mudahan kita bisa lebih ma'rifat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat, oleh karena itu kita memuji Allah itu jangan lupa ya. Pujian itu selalu kita sematkan kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bu Rabia belum hadir ya? Lagi sibuk, dia seksi konsumsi bu besok. Tapi nggak tahu mungkin dia hadir atau enggak. Semuanya sibuk. Saya kesini dulu lah, itu saya pending dulu. Lagi ngobrol-ngobrol dengan semua pihak untuk besok. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kemarin sudah menyelesaikan hadis yang berkaitan dengan ketika datang surat An-Nasr yang diturunkan, sebetulnya itu diturunkannya di Madinah ya. An-Nasr itu diturunkan di Madinah. Kenapa? Karena Rasulullah mendapat wahyu ketika ayat terakhir hampir Rasulullah wafat. Surat An-Nasr itu berbunyi idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kemudian Umar bin Khattab bertanya kepada jamaah, ada yang tahu maksud ayat di atas? Kata jamaah, kalau mendapat nikmat harus banyak memuji Allah. Jadi hanya menafsirkan secara apa yang dilihat dari ayat tersebut. Hanya menafsirkan yang terlek, bukan yang dalam. Kita ya. Ternyata beliau masih sempat, dikira sih ibu lagi belanja kue. Yang buat besok bukannya seksi konsumsi. Kejar lagi, nggak jalan. Oh gitu, iya nggak apa-apa. Nah, tapi apa kata Umar? Jadi begini bu, dalam pemaknaan menafsirkan suatu ayat, ini kita ambil secara keterangan lebih dalam ya. Kalau baca di sini doang kan, oh ini maksudnya begitu aja gitu ya. Tapi apa kata Umar? Saya panggil Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini adalah anaknya Abbas ya, pamannya Rasulullah. Berarti ponakan Nabi ya. Ponakan Nabi apa sepupu?
Anak paman, anak adiknya Sepupu, Bu. bapaknya, sepupu berarti sahabat. Ya. Apa kata Nabi? Kata Umar bin Khattab, dipanggillah Ibnu Abbas ini. Kenapa dia dipanggil? Walaupun dia masih kecil umurnya, Bu, mungkin sekitar 14-15 tahun, tapi dia mempunyai kemampuan pengetahuan yang dalam. Dia mampu membaca sesuatu secara hikmah. Tuh. Jadi yang dihadirkan itu penggede-penggede semua. Mungkin orang-orang pintar juga, Bu. Tetapi Abdullah bin Abbas ini dihadirkan oleh Umar bin Khattab karena dia punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Orang yang memiliki ilmu hikmah itu emang gak banyak, Bu. Dan yang memiliki ilmu hikmah itu tidak mesti orang yang harus sudah usianya dewasa. Kadang-kadang dia ada di kalangan anak remaja atau dewasa. Tidak harus selalu orang tua. Maka dihadirkan. Kemudian mereka mengatakan begini, apaan sih itu anak kecil kan suka ada begitu ya, bisa nggak sih gitu. Ini maksud saya itu ada pelajaran buat kita. Jadi tidak semuanya yang di bawah kita itu ternyata akal dalamnya, bukan akal ini ya Bu ya. Akal dalamnya itu enteng gitu. Ternyata dia dalam, memahami sesuatu yang di luar yang bisa dilihat, yang bisa dilogikakan. Kata Umar bin Khattab, bagaimana pendapatmu hai Abbas, ya namanya anak kecil ya, walad gitu kan, anak SMP lah mungkin kelas 2 kelas 3. Kalau menurut saya bukan begitu. Dia langsung paham, Bu. Langsung dikasih pengetahuan ilhamnya oleh Allah. Ini orang-orang khusus ya, orang-orang spesial ya. Di situ kan dikatakan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kalau kamu sudah dapat nikmat kan, karena Mekah sudah dikuasai, sudah sempurna, maka bertasbihlah memuji Allah. Kalau saya bukan begitu ya, kata dia. Maksud kamu apa katanya? Umar bin Khattab aja nggak tahu. Tapi Abdullah bin Abbas ini tahu. Kata dia ini menunjukkan bahwa usia Rasulullah sudah di ujung usia. Udah mau dipanggil sama Allah. Terangkanlah sama Abdullah bin Abbas ini. Kenapa? Di situ agama sudah sempurna. Ibu pernah mendengar Al-Maidah ayat 3? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan agamamu. Kan itu beriringan dengan ayat ini. Dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu Muhammad, untuk umatmu juga. Dan aku ridhoi Islam sebagai agama. Bayangin Bu, Siti Aisyah aja nggak tahu. Maka Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah, apa maksudnya ini? Bahwa aku tidak akan lama lagi. Umar bin Khattab nggak tahu, sahabat-sahabat yang lain, ahli-ahli lain nggak tahu. Tapi Abdullah bin Abbas ini mengerti bahwa ini menunjukkan umur Rasulullah telah dekat. Ketika al-yauma akmaltu lakum dinakum, agama sudah disempurnakan. Agama itu terdiri dari apa? Islam, iman, ihsan. Telah sempurna untuk Rasulullah. Kemudian agama sudah menyebar dan Islam diberi kemenangan oleh Allah. Sebelum Rasulullah wafat, Islam sudah diberi kemenangan. Kemudian anak-anaknya udah jadi orang-orang sukses, Bu. Umat-umatnya, sahabat-sahabatnya humble sama beliau, mendukung beliau semua. Kemudian Islam jadi panutan. Rasulullah jadi pemimpin untuk negeri Mekah dan negeri Madinah dan ke negeri-negeri sekelilingnya. Kan ini udah sempurna Islam gitu Bu. Kemudian udah sempurna nikmat yang dipegang oleh Rasulullah.
seorang pemimpin agama, seorang pemimpin umat, apa sih yang dia inginkan, Bu? Pertama, keluarga sudah sukses. Kedua, masyarakat ikut anut semua sama beliau. Negara sudah dipegang dalam genggaman beliau. Terus ketika ada ayat mengatakan, ketika kemenangan sudah ada kamu pegang dan Mekah sudah terbuka, sudah tunduk kepadamu, maka bertasbihlah. Kemudian pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu. Jadi di ambang meninggalnya Rasulullah semuanya sempurna gitu, Bu. Dan beliau sudah melaksanakan bahwa dirinya sudah berkontribusi penuh untuk agama Allah. Maka ketika dalam posisi jaya-jayanya itu kan di atas tuh, Allah ambil dia. Ini pemahamannya Abdullah bin Abbas, dia mampu memahami, memaknai itu, Bu. Karena dia dikasih hikmah oleh Allah, kemampuan untuk membaca kehidupan, kemampuan untuk membaca ayat-ayat Allah, kemampuan untuk membaca isi Al-Quran yang lebih dalam lagi. Ini Abdullah bin Abbas, Bu. Kemampuan membacanya itu dari mana kita tahu? Karena ada karomahnya buat dia, karena mukjizatnya Rasulullah ketika Rasulullah mendoakan Abdullah bin Abbas. Doa yang terkenal, ada yang tahu nggak, Bu, doanya Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas? Allahumma faqihu fiddin wa'allimhu bitta'wil. Ya Allah, ajarkan dia paham terhadap agama. Dia paham, Bu, Islam apa, iman apa, ihsan, tasawuf, segala macam. Jadi dia itu mengerti sifat kepada Allah. Dari kecil, Bu, dari remaja. Wa'allimhu bitta'wil, dan dia mampu memahami sesuatu ayat yang jelimet gitu, Bu. Yadullah fawqa aydihim. Kalau orang bingung, Allah tuh punya tangan ya. Apa sih maksudnya, nggak ngerti. Kalau dia langsung teng aja. Kalau manusia punya tangan, dia kan punya kekuatannya. Oh, kalau seorang pemimpin, kekuasaan. Kalau Allah, Allah yang maha kuasa. Dengan tangannya mau berbuat apa aja bisa. Kalau kita analogi pemimpin, pemimpin mau bikin jalan tinggal tanda tangan bisa kan? Dengan tangan kan? Ini analogi aja, Bu. Pemimpin nyuruh orang dengan telunjuk, kamu kerjakan ini, kamu kerjakan ini. Bisa kan semua orang? Kalau dia berkuasa. Maka Abdullah bin Abbas langsung bereaksi cara pemahamannya. Bahwa dengan kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran yang jelimet itu, Bu, beliau mampu memaknainya. Cuma kalau yang bertakwil, yang agak sulit itu di masyarakat kurang begitu dieksplor pemahaman ayat-ayat Al-Quran yang jelimet. Kenapa? Begini, Bu, saya kasih tahu karena Ibu sudah belajar ilmu tasawuf ya. Tasawuf itu ilmunya agak dalam, Bu. Bukan dalam lagi, sebenarnya paling dalam. Kalau kita mau menggalinya itu sampai 7 lapis pemahaman yang ada di kolbu kita. Langit 7 lapis, bumi 7 lapis, kolbu pun 7 lapis. Pemahaman orang itu berlapis-lapis. Yang banyak disampaikan di masyarakat itu mungkin hanya 1 sampai 2 lapis. Kalau ketika ceramah umum, ketika Rasulullah menyampaikan kalau ada hadis namanya hadis mutawatir ya, Bu ya, rame-rame gitu, itu Rasulullah tidak menyampaikan secara dalam menjelimet banget gitu, enggak. Kenapa? Karena yang hadir itu berbeda pemahamannya. Mungkin ada yang cerdas, paham dia langsung. Yang biasa aja, oh begitu. Ada yang kurang cerdas, apa sih ini maksudnya? Maka Rasulullah menyampaikan keterangan, menyampaikan hadis, menyampaikan ayat keterangannya gitu. Itu yang biasa saja. Itu biasanya yang didengar oleh lebih dari 20-30 orang. Yang disebut dengan hadis mutawatir. Yang sudah belajar ilmu hadis ya, kan ada hadis mutawatir didengar oleh sekian puluh orang. Itu Nabi biasanya cara menyampaikannya secara sederhana, Bu. Kata Nabi, "Shollu kama ra'aituni usolli." Salatlah kalian seperti aku salat. Kan didengar semua orang.
kalau sholat kayak gitu, ya udah gampang dipahami. Ada hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, hanya beberapa orang yang mendengarnya. Kenapa? Karena Rasulullah tahu ini pinter-pinter nih orang nih. Saya sampaikan lebih dalam lagi. Kata Rasulullah, nanti akan lewat seseorang yang dia sudah mati. Itu nggak disampaikan sama semua orang, Bu. Kok sudah mati? Tiba-tiba lewat ke Abu Bakar. Itulah orang yang sudah mati. Maksudnya apa ya Rasulullah, kan nggak ngerti. Sudah mati hawa nafsunya. Jadi yang ada apa? Kolbunya yang hidup, jiwanya yang bercahaya, makrifat kepada Allahnya. Jadi dia itu udah nggak tamak, udah nggak ada iri, udah ada nggak dengki, udah ada nggak ini. Oh, mati itu seperti itu. Kan di dalam ayat Al-Quran dikatakan, jangan kamu mengatakan wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Ada yang begitu juga ya. Jangan kamu mengatakan orang yang meninggal itu mati. Dia hidup jiwanya. Dia hidup jiwanya. Nah, kalau kita ingin ketika mati hidup jiwa kita, maka harus belajar mati dari sekarang. Begitu maksudnya. Baru nantinya hidup ya. Supaya Nantinya hidup. iya, orang yang mati apanya gitu. Hawa nafsu. Hawa nafsu yang di luar kehendak Allah. Harus mengukur. Hawa nafsu keinginan hanya yang bersifat positif. Hawa nafsu ingin ibadah banyak, itu boleh. Hawa nafsu ingin berinfak banyak. Hawa nafsu buat sekedar makan supaya bisa kuat beribadah. Hawa nafsu mencari uang untuk mencukupi, menghidupi keluarga. Di luar itu semua untuk agama Allah. No, Abu Bakar itu hawa nafsu yang tidak dikehendaki oleh Allahnya sudah mati. Maka berimbang ya antara hawa nafsu yang mati yang tidak dikehendaki oleh Allah dengan keimanan yang dimiliki oleh seseorang. Maka kata Nabi, kalau ditimbang imannya Abu Bakar dengan seluruh alam raya manusia yang ada di alam raya, lebih berat Abu Bakar. Maksudnya di bawah para nabi gitu. Sampai ditimbang sama Umar? Enggak, tetap lebih tinggian Abu Bakar. Dicontohkan dengan apa? Dengan bukti, Bu. Bukan cuma hanya iman aja. Ketika Umar mendengar bahwa seorang yang beriman itu mampu untuk mengabdikan, dia memberi persembahan kepada Allah, maka apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Demi Allah, aku akan infakkan setengah harta yang aku miliki. Dia udah bangga aja, Bu. Saya dengar cerita hadisnya ya. Masya Allah, Umar bangga, Bu. Kenapa? Siapa lagi? Nggak ada nih. Punya 1 miliar 500 juta diinfakkan. Zaman sekarang ada nggak yang begitu, Bu? Nggak ada. Dia udah bangga. Terus apa kata Rasulullah? Hai Umar, kamu jangan bangga. Masih ada yang lebih hebat. Siapa ya Rasulullah? Oh, dia bingung kan? Abu Bakar Siddiq. Dia keluarkan semua harta yang dimilikinya untuk dakwah di jalan Allah. Baru deh Abu Bakar ngakui, saya nggak sanggup deh kalau begitu. Kalau semua nggak sanggup ya Rasulullah. Gitu. Artinya apa? Karena keimanan ini kan, dia udah nggak tamak lagi dengan harta. Jadi untuk mengukur keimanan kita dilihat dari situ, Ibu. Berat sekali ya. Tapi kata Rasulullah, kalau untuk umatku jangan dihabiskan. Paling banyak itu 1/3. Bu punya 1 miliar, contoh yang 1 miliar kemudian Bu bilang, ya nggak apa-apa berangan-angan kaya, Bu. Ya udah deh, punya duit 50 juta gitu ya. Kalau 50 juta mau banyak kan punya. Kalau 50 juta di 1/3-nya berapa, Bu? Kalau dibagi tiga, kurang lebih 18 juta ya. Nah, nggak boleh lebih dari 18 juta. Kalau punyanya segitu, kan kita punya anak, harus sekolah, harus ini, harus itu. Tapi jangan juga pelit, Bu. Punya duit 50 juta,
ininya cuma 2.000, ya nggak imbang. Nah begitu. Jadi ini menunjukkan bahwa Abdullah bin Abbas ini punya kemampuan untuk memahami sesuatu yang lebih dalam. Dan pengetahuan yang dalam itu yang disampaikan oleh Rasulullah itu sesuai dengan akal yang diajak bicara. Gitu. Saya tadi kan mengatakan bahwa ketika Rasulullah menyampaikan kepada halayak umum, itu hadisnya yang mudah, yang umum-umum, Bu. Kadang-kadang kalau berdua, bertiga itu beda lagi, Bu. Kalau kita mau baca hadis-hadis Rasulullah, ada yang lebih sulit lagi yang kayak tadi. Ini apa maksudnya? Maka para ulama-ulama, khususnya ulama sufi, mengkaji lebih dalam lagi tentang hal-hal ayat-ayat atau hadis yang berkaitan tentang tadi ya. Belum lagi banyak hadis-hadis yang lain tuh. Ya kalau kita mau nanti sambil jalan aja ya. Oh ini hadis sulit, ini hadis yang gampang, ini hadis yang biasa aja gitu. Jadi artinya saya ingin mengatakan kepada ibu semua bahwa pengetahuan yang diterima oleh kita pun akan berbeda-beda. Jadi begini, pengetahuan itu yang pertama datangnya dari Allah ya Bu ya. Pengetahuan ilmu itu datangnya dari Allah disampaikan kepada para nabi. Itu ketika penyampaiannya kepada para nabi itu melalui proses Bu. Nabi pun menerimanya kalau sama para nabi pengetahuannya itu lebih dalam lagi daripada nabi menyampaikan kepada para sahabat atau umatnya. Gitu. Jadi pertama ilmu yang paling tidak terbatas datangnya dari Allah. Disampaikan kepada para nabi, pengetahuannya luar biasa Bu. Maka nabi itu pengetahuannya dalam kan? Para nabi itu pengetahuannya dalam. Sampai dia mau bisa makrifat kepada Allah. Kenapa? Karena dia bisa mencapai pengetahuan dari berlapis-lapis pengetahuan itu. Lapis pertama mampu, lapis kedua mampu, lapis ketiga mampu sampai 7 lapis langit. Maksudnya sampai 7 lapis pengetahuan. Dari mana Bu Fila? Ketika Allah menciptakan 7 lapis langit, sab'a samawat wal ard. Allah menciptakan 7 lapis bumi. Kemudian pengetahuan pun begitu Bu. Pengetahuan pun berlapis-lapis. Pengetahuan yang paling tertinggi langsung dari Allah disampaikan kepada para nabinya. Ketika para nabi menyampaikan kepada umatnya. Nah, kepada umatnya pun para nabi itu berbeda-beda cara penyampaiannya, Bu. Kalau ke halayak orang umum, karena di situ banyak orang-orang yang biasa pengetahuannya nggak terlalu dalam, maka penyampaiannya pun biasa. Ketika ada orang yang cerdas, yang pintar, mungkin hanya beberapa orang, maka dia pun akan menyampaikannya lebih dalam. Seperti begini, Bu. Orang tua menyampaikan ilmu kepada anaknya yang usia 10 tahun. Ya waladi gitu, hai anakku gitu, atau siapa kita panggil. Kamu tuh harus ngerti ilmu tentang tajalli kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu ingin makrifat kepada Allah, ini kan belum sampai kan? Belum sampai ke situ. Apa ini mama nyampein? Kan kalau kita menyampaikan sesuatu pengetahuan, ibu di luar nalar dia terlalu tinggi, terlalu dalam, sedangkan dia belum bisa menjangkaunya, itu kan sia-sia. Kalau sudah sia-sia begitu, udah gitu nggak ngerti, itu justru jatuhnya dosa. Saya harus bisa memahamkan anak saya tentang ini, padahal belum waktunya. Kenapa? Ya karena ibunya juga menyampaikan tidak mengerti ilmu tentang pendidikan anak. Jahil juga artinya dia. Nah ini nggak bisa begitu. Kata Nabi apa? Rasulullah itu menyampaikan di dalam hadisnya, khatibun nas ala qadri ukulihim. Sampaikanlah, kalau ngomong tuh kamu sama orang lain sesuai dengan pemahaman orang itu, sesuai dengan pengetahuan orang itu. Jangan orang itu orang biasa, kamu mungkin ahli matematik ya. Yang saya pelajari dalam kehidupan ini,
satu kuadrat ditambah 5 kuadrat, artinya dalam kehidupan ini harus gini, ya diajak ngomongnya bengong aja. Ini apa sih? Maaf ya, karena saya ini ahli matematik, jangan gitu ibu. Atau ahli tentang struktur manusia, biologi atau apa gitu. Kalau ngomong tuh ke orang, oh gayanya gitu. Kalau ngomong ke majelis taklim pakai bahasa-bahasa ilmiah yang terlalu tinggi gitu. Sampai ibu tuh merengut-rengut gitu gak ngerti. Gak boleh begitu. Kalau mau menyampaikan secara step by step, perlahan-lahan, pelan-pelan. Udah bisa yang pertama, naikin yang kedua. Udah bisa. Kalau belum bisa jangan naik terus. Kata Nabi, sesuaikan dengan yang kamu ajak bicara. Ketika saya kasih masukan ada di pengajian, pada merengut tuh. Oh ini juga ikut ya. Maksudnya katanya kalau pola pikir, cara menafsir Al-Quran itu begini. Dan zaman sekarang ini kan zaman yang lebih maju ya. Kemudian sebetulnya sudah ada dari zaman dulu gini. Orang pada bingung apa ya? Saya simpelkan bahwa dalam penafsiran itu ada dua, saya bilang. Ada penafsiran secara lahiriah, itu contohnya tafsirnya A, B, C, D. Ada penafsiran secara batiniah atau namanya penafsiran para sufi, saya bilang. Nah itu tafsirnya Qurtubi, tafsirnya Ibnu Abbas, apa tafsir yang lain-lain ada. Oh gitu ya, kayak gitu beres. Itu dari awal jelimet orang sampai begini ngerti, dalam hati nggak pada ngerti. Jadi gitu Bu. Jadi kalau belajar itu atau mengajar harus disesuaikan dengan audiens yang kita hadapi. Begitupun Allah mengajarkan kepada hamba-hambanya. Kepada Rasul Allah beda cara mengajarkan kepada kitanya. Jadi kata Allah begini ya Rasulullah, pasti pemahamannya lebih tinggi Bu. Ketika Rasulullah menyampaikan tidak harus letterlock seperti Allah mengajarkan kepada beliau. Tidak, Rasulullah pasti lebih dalam Bu pengetahuannya. Makanya beliau sanggup mukasyafah kan. Nah itu seperti itu, pengetahuan yang dalam dengan pengetahuan yang masih di luar. Nah kalau orang dituntut sebetulnya oleh Allah, dituntut Bu sebetulnya oleh Allah, Rasulullah mampu mengetahui tentang itu. Para aulia, Nabi Ibrahim mampu memahami tentang itu. Kan ada di dalam Al-Qur'an apa namanya ketika Allah dalam surat Al-Isra itu ya subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Apa itu? Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Yaitu ayat-ayat ini alladzi baraknahu linuriyahu min ayatina, menjelaskan tentang ayat-ayat aku. Itu kepada Nabi Muhammad kan Bu? Itu kepada Nabi Muhammad bukan kepada kita. Aku jelaskan ayat-ayat aku supaya paham. Tapi apa yang disampaikan kepada umatnya itu berbeda Bu dengan yang disampaikan Allah kepada kedalamannya gitu Bu. Sampai kan karena Rasulullah sampai melihat langit pertama. Ibu kan seringlah kalau itu ya Isra Miraj ya. Langit pertama ketemu siapa? Itu ada pemaknaannya Bu. Langit kedua dari mulai Nabi Adam ya. Langit ketiga, langit keempat, langit ke-6, langit ke-7. Kemudian baru menghadap Allah. Diperlihatkan sebelumnya ada surga dan neraka. Pemahaman seseorang Bu itu sanggup untuk bisa memahami langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, kemudian baru menjangkau surga. Setelah itu baru menjangkau Allah. Belum Bu, harus masuk surga dulu kalau ingin liqa'at rabbih. Kalau ingin bertemu dengan Allah, harus punya pengetahuan yang lebih yang dalam dulu gitu maksudnya. Mengerti. Nantilah itu ya Bu ya. Saya harusnya jangan dulu ke situ, saya ke situ aja. Nanti ibu bingung. Jadi gitu, maksudnya pengetahuan, kita belajar pengetahuan aja dulu ya. Pengetahuan itu
Mudah-mudahan nanti ada korelasinya yang sekarang saya bicarakan dengan nanti yang akan datang. Jadi kemarin kan kita mengatakan tentang hikmah ya Bu ya. Hikmah. Orang yang mendapatkan hikmah itu adalah orang yang menemukan kodrat dirinya atau orang yang kolbunya hidup. Orang yang kolbunya hidup. Orang yang kolbunya hidup, pemahamannya dalam. Nah, ada korelasi dengan yang tadi ya Bu ya. Pemahamannya dalam. Pengetahuannya bukan hanya sesuatu yang hanya bisa dibaca doang. Seperti kita baca Al-Quran Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, dibaca, oh ini artinya bahwa kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya dan petunjuk bagi orang bertakwa. Oh udah segitu doang. Itu kan baru pemahaman luar kan. Nah, kalau orang yang punya hikmah, pemahamannya bukan hanya di situ, dia eksplor ke dalam lagi. Kalau orang yang dikasih hikmah itu ibaratnya seperti analogi sebuah pohon, Bu. Pohon itu contohnya ada di dalam Ibu buka ya, Quran surat Ibrahim ayat 24-25. Ibrahim itu surat ke-14. Ibu mau dapat hikmah kan? Mau punya pengetahuan yang dalam kan? Mau jadi orang-orang pilihan Allah? Mau. Harus berjuang. Ayat 24-25. 24-25. Cara berjuangnya bagaimana? Kita kaji ayat-ayat Allah lebih dalam. 24 ayat 25. Ibrahim, Bu. Quran surat ke-14. Saya menikmati banget nih ketika ini ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibrahim. Apa ayatnya? Alam taro, ini tentang orang-orang yang memiliki pengetahuan yang dalam ya Bu ya. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitu wa far'uha fis sama. Tidaklah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik. Seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Tuh, ini analogi perumpamaan, Allah ngasih perumpamaan supaya kita bisa paham. Sebelumnya saya pernah mengatakan begini Bu, bahwa aku, kata Allah, tidak bisa dijangkau oleh 7 lapis langit. Tidak ada yang bisa menjangkau aku. 7 lapis langit nggak bisa Bu, makhluk Allah. 7 lapis bumi juga nggak bisa. Yang bisa menjangkau Allah itu siapa Bu? Kolbu manusia. Yang bisa menjangkau Allah adalah kolbu manusia. Dengan cara apa? Dengan akal kolbu. Bukan dengan akal ini bisa menjangkau Allah Bu, tapi dengan akal kolbu. Dengan akal kolbu. Nah di sini kita nih nggak bisa nih menjangkau nih hanya cuma nalar biasa aja nanti ribuh ya. Tapi karena kita sudah belajar kolbu nih, insya Allah mudah-mudahan Allah kasih kemampuan ya Bu ya. Kalau akal pikiran kita, nih akal pikiran, bedanya apa sih Bu Fila akal pikiran dengan akal kolbu? Kalau akal pikiran, yaitu hanya menampung untuk baru membaca dari luar. Itu pakai akal pikiran Bu. Kemudian akal pikiran ini baru menampung untuk menghafal. Ini akal ini Bu, akal jasad namanya ya, bukan akal kolbu Bu. Membaca kemudian menghafal. Kita buktikan, banyak enggak Bu orang-orang yang punya EQ-nya cerdas tinggi, dia mampu membaca
dan mampu menghafal secara cepat. Kemudian dia bisa dengan ketekunannya bikin karya. Kemudian karyanya booming. Kemudian dia mampu menjual hasil karya-karyanya tersebut. Itu baru sebatas akal jasad. Akal jasad ini itu pun mampu dimiliki oleh orang beriman maupun oleh orang yang tidak beriman. Baru akal sini. Tapi belum tentu dia bisa menjangkau Allah. Kata Allah, orang yang bisa menjangkau aku adalah kolbu manusia. Kolbu yang seperti apa? Kolbu yang punya akal hati. Namanya lubab. Apa ibu pernah mendengar kata-kata lub? Pernah. Liulil Albab. albab. Apa sih yang orang liulil albab itu? Pemikir ya, mikir. Orang yang berpikir. Tapi mikirnya pakai apa? Kayak hati. Itu. Nah, kita explore ya. Alladzina yazkurunallaha. Tuh, orang yang berpikir tentang Allah. Kalau pakai akal ini ada keterbatasannya, Bu. Tapi kalau pakai akal hati enggak terbatas. Maka kata Allah, aku bisa dijangkau oleh akal manusia. Akal manusia yang apa? Yang ada hatinya. Ini di sini dalam Al-Qur'an 24, 25 di ayat yang selanjutnya tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amsal linnasi la'allahum yatadzakkarun. Orang yang berpikir, yang mengingat Allah dengan apa? Dengan kolbunya. Ciptaan Allah, Ibu, ciptaan Allah yang paling disukai oleh Allah. Allah itu kan punya ciptaannya luar biasa ya, Bu ya. Langit, bumi, kemudian hewan, tumbuh-tumbuhan, semuanya. Tapi ada yang aku paling suka ciptaanku, yaitu akal manusia. Ciptaan Allah yang paling Allah sukai yaitu akal manusia. Kenapa? Karena hanya akal manusialah yang bisa menjangkau aku, kata Allah. Allah itu mampu bersemayam di dalam kolbu manusia. Allah itu bertajalli, menampakkan dirinya. Itu yang hanya mampu menembusnya kepada akal hati. Akal hati itu namanya lub. Maka kalau orang para sufi mengatakan cendekiawan muslim itu orang-orang yang punya lub. Belum tentu katanya. Ternyata kata para ahli sufi, cendekiawan itu belum tentu punya lub. Baru dia punya kolbu. Kan ada kolbu ya, Bu ya, tapi di dalamnya ada fuad. Mungkin sampai fuad. Tapi kalau sudah lub, itu artinya dia punya pemahaman yang lebih dalam dan dia mampu berpikir tentang sesuatu hikmah di dalamnya. Kalau dia sudah mampu memahami sesuatu pengetahuan yang lebih dalam, hikmah itu dapat, maka dia menemukan kodrat dirinya. Kemarin apa, Bu? Allah tujuan menciptakan kita itu untuk menemukan kodrat diri kan, misi dan fungsi hidupnya. Untuk Allah kan menebarkan biji-biji benih kita ya di alam raya ini. Kemudian bumi menghidupkannya. Betul nggak, Bu? Ya. Bumi menghidupkannya. Ketika hidup, dia harus menemukan saya ini buahnya apa, kan begitu? Bisa dipahami nggak, Bu? Bisa. Allah itu ibaratnya yang di atas menurunkan buah, benih, diturunkan, Bu, ditanam di bumi supaya benih itu tumbuh. Kalau sudah tumbuh, dia harus menemukan untuk apa sih saya di dunia ini, begitu. Harus tahu, Bu, harus bisa menjawab. Dan orang yang mampu bisa menjawabnya berarti dia menemukan kodrat dirinya. Kodrat dirinya yang sesungguhnya itu untuk apa gitu. Bukan hanya ikut-ikutan doang.
Akhirnya kita suka bingung ya, saya pengen kayak si Anu, saya pengen kayak si Anu. Kenapa? Karena dia tidak menemukan kodrat dirinya. Kalau dia menemukan kodrat dirinya, saya mah emang seperti ini. Dia nggak pusing lagi, Bu. Betul nggak? Iya. Nggak ikut-ikutan. Si Anu beli ini, pengen juga. Si Anu punya ini, pengen juga saya. Masa kita mah ibu rumah tangga, dia memang pegawai kantor. Tasnya juga harus seperti itu. Terus dia mah harus emang punya kendaraan. Kemana-kemana kita ibu rumah tangga mau ngapain? Biarin aja suami doang yang punya, gitu kan? Cukup gitu. Kodrat diri saya ini. Saya mah didik aja anak saya. Saya punya pengalaman, saya dekatkan diri sama Allah. Saya mengerti bahwa saya ini sebagai apa gitu. Kalau kita sebagai yang mungkin pebisnis ya sebagai apa gitu. Itu di jalan sesuai dengan jalan masing-masing. Allah turunkan benih di langit dihamparkan. Kemudian bumi menumbuhkan, itu untuk apa? Gitu. Nah, di sini kita lanjut ya Bu ya. Alam taro kaifa daraballahu masalan. Tidaklah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik. Jadi thayyibah. Nah, di sini kalimat yang baik. Ibu pernah mendengar kalau kita mau makan sesuatu itu halalang thayyibah. Di sini aja dulu ya. Saya dosa nih kalau terlalu dalam, ibunya pusing, saya juga. Tidaklah kamu memperhatikan. Coba ibu perhatikan ayat ini ya. Kata ibu kan, saya kalau ngaji Quran banyak nggak pahamnya. Nah, minimal ini yang kita pahami deh. Ya, banyak nggak pahamnya kan Bu? Iya, ini jalan aja lah, nggak ngerti kan gitu. Bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik. Jadi kalimat yang baik ini dikatakan oleh para sufi seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang tinggi. Seperti makanan, kalau kita makan halal dan thayyib. Kalau kita makan makanan yang halal tapi belum tentu thayyib kan Bu? Seperti ibu punya darah tinggi, di depannya ada durian. Durian itu halal nggak Bu? Tapi untuk yang darah tinggi thayyib nggak? Nggak thayyib. Begitu maksud saya. Jadi kalau kita makan ibu harus halal dan kalau nggak thayyib tidak sesuai dengan dirinya, berarti nggak sesuai dengan kodrat dirinya. Maka orang harus ngerti yang dia makan harus yang bisa bermanfaat buat dirinya. Jangan asal halal. Begitupun Allah ketika Allah menanamkan kepada diri kita. Ini baik buat kamu, ini halal boleh buat kamu, dan ini baik buat kamu. Maka Allah akan memudahkan kita di jalan kita sesuai dengan kodrat diri kita. Kalau diri kita kodratnya sebagai pegawai, sebagai guru, maka Allah akan memudahkan dia bagaimana cara dia mengajar. Kalau dia kodrat dirinya bukan sebagai guru, tapi dia mungkin sebagai ahli biologi di belakang yang meneliti, nggak ngomong, tiba-tiba dia jadi guru. Ibu gurunya juga dia nggak banyak ngomong. Bisanya apa? Anak-anak suruh ngerjain tugas. Nanti nak cari kodok ya. Kemudian kamu belek, kamu gini-gini, nanti di situ ada, di situ langsung dia keluar berilmu itunya. Kata kepala sekolahnya, kamu jadi guru biologi ya. Nah itu baru bisa Bu. Tapi dia jadi guru matematik, kagak ngerti. Akhirnya si murid bingung. Artinya apa? Sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus belum tentu baik buat dia. Kalau saya disuruh jadi Mama Inara nih, kan kalau bendahara keren, duit dipegang, bisa kapan aja dipakai, dipinjem tanpa bunga. Orang saya megang, saya mau jadi bendahara aja, nggak mau jadi ustazah. Mama Inara kebalik, saya enak kayaknya jadi ustazah ya, wah di depan gitu ya, dihargai, dihormati. Kalau itu dikasih ini itu, saya mau jadi ustazah aja. Dibalik Bu kita fungsinya nih. Jadi bendahara bagus nggak Bu? Bagus kan? Jadi ustazah juga bagus. Tapi bukan perannya dia di situ, bukan fungsinya di situ. Dibalik berantakan Bu semuanya. Nggak toib gitu ya. Nggak toib, liar gitu.
Iya, Mama Ina udah jadi bendahara aja. Jadi kalau apa-apa dia bendahara bagus, rapi tulisannya. Ini mah contoh baru contoh ya Bu. Ibu juga lain, yang lain harus mengeksplor apa yang saya bisa. Abdikan, produktif. Itulah ibu menemukan kodrat diri. Seperti itu. Nah, kalimat yang baik ini kata Allah seperti pohon. Nah, kalimat yang baik. Maksudnya kodrat diri kita apa? Harus seperti pohon, Bu. Pohon itu setelah ditanam, kemudian dia harus dipupuk ya. Saya kemarin bilang bagaimana takholi? Dibuang rumput-rumputannya, apa pohon yang suka nempel itu apa? Benalu. Buang tubuh yang akan merusak kita apa? Penyakit hati. Hama ya. Hama. Apa itu? Ria, benci, sum'ah, apa sombong dan sebagainya. Masukin tahali. Tahali itu Yang baik, menghias, yang baik. ditanam. Di sini artinya kasyajaratin thayyibat, seperti pohon yang indah, yang bagus. Kenapa? Karena kita sudah membuang Hamanya. hamanya tadi, maka diri kita itu akan indah, Bu, akan bagus kalau kita mampu membuang sifat-sifat yang buruk tadi. Kemudian asluha sabitu wa far'uha fis sama. Seperti pohon yang baik, akarnya kuat menghujam ke dalam. Akar kuat ini artinya orang itu mampu memahami pengetahuan yang dalam. Pengetahuan yang dalam itu disebut Hikmah. hikmah. Mampu hikmah. Hikmah itu dalam Al-Quran, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 269. Yu'til hikmata mayyasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Ayat selanjutnya, kalimat selanjutnya apa, Bu? Dibahas. Wa ma yadzakkaru Dibahas tentang apa? illa, betul nggak? Nah, itu kan ada korelasi kan? Kalau orang mau mendapatkan ilmu hikmah, ilmu yang dalam, ini yang dihujamkan oleh Allah kepada, kalau ibarat pohon kan analoginya pohon yang menghujam ke dalam, akarnya masuk ke dalam tanah yang lebih dalam lagi, kan dia akan kuat. Jadi di dalam Al-Baqarah itu apa korelasinya? Korelasinya kalau orang ingin mendapatkan hikmah, dia harus punya akal kolbu, yaitu lub. Kalau hatinya harus hidup. Kalau hatinya hidup, maka dia mudah untuk mendapatkan ilmu hikmah yang akan Allah berikan kepada orang itu. Yang kemarin saya bilang akal yang hidup itu, akal yang hidup ada ciri-cirinya itu, Bu, 5 apa, Bu? 1 harus taslim kan? Taslim berserah diri kan? Kemudian harus ridho, harus tawakal. Kemudian kalau mau melakukan sesuatu bergantung kepada Allah. Kalau sudah selesai hasilnya serahkan kepada Allah. Yang terakhir harus sabar. Insya Allah hatinya hidup. Semakin komplit tuh ciri-ciri yang 5 tadi, maka semakin dalam hikmah yang akan Allah berikan kepada dia. Analogi di ayat Ibrahim 24-25 ini ibarat pohon akan menghujam sampai ke dalam. Kalau dia sudah menghujam sampai ke dalam, Bu, akar-akarnya, maka si pohon itu perkembangannya, kemudian apa sih namanya ini? Yang berdiri ini nih apa? Batangnya itu akan kokoh. Batangnya itu akan kokoh. Di sini kan disebutkan batangnya akan kokoh, akan menghujam sampai ke langit. Kalau orang pengetahuannya dalam, kemudian nanti kokoh keimanannya, dia akan sampai makrifat kepada Allah. Gitu maksudnya, Bu. Jadi Allah itu di sini memberikan analogi seperti pohon, kasajaratin thayyibatin. Jadi pohon yang baik itu seperti apa? Manusia yang hebat itu, yang menemukan kodrat diri, makrifat kepada Allah seperti apa?
orang yang memiliki pengetahuan yang dalam. Semakin dalam pengetahuannya, maka dia akan kokoh keimanannya kepada Allah. Kalau sudah kokoh, nanti dia akan menjulang tinggi ke atas. Artinya dia akan menjangkau Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatnya kepada Allah. Coba Ibu banyak bertafakur deh. Betul, Bu. Kalau sudah menjangkau itu akan mukasafah, Bu. Ya ayat ini Bu kalau nggak dijelasin gitu kita Nggak nih ngerti. nggak ngerti. Saya juga nggak ngerti Pohon Bu, kalau gimana? terus saya juga belajar. Awalnya saya nggak ngerti. Iya. Ini ya, Pohon ini ya. apa? Coba di situ analogi diri kita ini, Bu. Kasyajarotin syajaratin tayyibatin asluha sabitu wa far'uha fis sama, menjulang tinggi. Maksudnya apa? Oh, itu tuh analogi pengetahuan dalam kita. Kalau orang dapat hikmah, nanti akan semakin dia dalam, maka dia akan memahami itu. Di ayat yang selanjutnya, tu'ti ukulaha kulahinim bi'idni rabbiha. Pohon itu akan menghasilkan buahnya pada setiap waktu. Kalau pohon berbuah itu kan biasanya musiman ya, Bu. Tapi kalau ini akan berbuah setiap waktu. Kalau orang makrifat kepada Allah, dia akan berbuah setiap waktu. Dimanapun dia berada, kondisi apapun, dia akan memberikan sesuatu yang manfaat buat Orang makhluk lain. Allah. Dimanapun dia akan berada. Itu Bu ya. Lanjut ya Bu ya. Wa yadribullahul amsala linnas la'allahum yatadzakkarun. Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu hidup hatinya. Tazakkar itu hidup hatinya, Bu. Lanjut di keterangan ayat yang lain, orang yang punya akal hati yang mendapatkan pelajaran atau hikmah, yaitu dalam Quran surat Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'd itu ayat Quran surat ke-13 sebelum yang tadi 14 Ibrahim. Kalau tadi Ibrahim Quran surat ke-14 ya Bu ya. Kalau sekarang Ar-Ra'd ayat Quran surat ke-13 ayat 19. Tinggal dibuka Quran sebelumnya. Ayat surah yang sebelumnya Ar-Ra'd ayat 13. Saya Bu kalau ngaji suka pakai spidol supaya tahu oh ayat ini yang sudah dibahas sama Bu Vila. Jadi yang ditandain itu berarti sudah dibahas. Insya Allah jadi ingat. 19. Besok Ibu buat stabilo ya. 19. Ah iya. Ya. Masya Allah. Saya nyiapin stabilo warna biru, hijau, kuning, orange. Iya. Tandain. Ini yang sudah saya pelajari. Oh ini belum, ini belum. Saya ganti Qurannya buka, ini baru sedikit isinya. Yang itu robek-robek udah lama. Jadi tahu. Nah, kita baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afamay ya'lamu annama unzila ilaika mir rabbikal haqqu kaman huwa a'ma. Maka apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan Tuhan kepadamu adalah kebenaran? Kebenaran sama dengan orang yang buta. Sama nggak sih sama orang yang buta, orang yang mendapatkan hikmah gitu, kebenaran dari Allah. Orang mendapatkan hikmah itu sesuatu pengetahuan yang hak yang dari Allah, yang lebih dalam gitu. Sama nggak sih dengan orang yang buta gitu? Kan masih beda Bu. Innama yatadzakkaru ulul, hanya orang-orang berakal lah yang punya akal hati maksudnya di sini. Jadi Ibu kalau membaca Al-Quran ada lub, ulil albab gitu ya, lub itu namanya akal hati. Bukan oh manusia itu akal pikiran gitu. Nah, bagi orang yang memiliki akal hati itulah orang yang mendapatkan mampu memaknai suatu kejadian, mampu mengambil suatu pelajaran. Kan gini, suka cerita ya, ambil hikmahnya aja, kan suka gitu. Itu orang yang punya akal hati Bu, yang mampu membaca kejadian, yang mampu membaca hikmah di balik kejadian. Itu orang yang punya akal hati. Kalau orang nggak punya akal hati nggak bisa Bu. Walaupun Ini, kita ngomong iya juga, ngomong ngambil hikmahnya aja. Ngambil hikmah belum tentu ya. Kan dia dapat ujian musibah kehilangan motor contohnya.
ada anak bikin masalah, Kan lagi. udah sabar ya Bu ya, ambil hikmahnya aja. Ibu kayak apa juga ngasih tahu ke orang itu, kalau dia nggak dikasih kemampuan untuk, dia nggak mau berpikir akal hatinya. Kenapa? Karena hatinya kotor. Nggak bisa Bu hati yang kotor. Cas-cis-cus, celetak-celetuk, suka fitnah, suka apa. Dia dapat ujian musibah. Dia hancurnya luar biasa tuh. Kenapa? Nggak bisa ngambil hikmah. Orang yang nggak bisa ngambil hikmah dari suatu kejadian, pasti hidupnya akan lebih sengsara Bu, daripada orang yang bisa mengambil hikmah dari suatu kejadian. Kenapa? Kalau kejadian kan biasanya buruk ya Bu ya. Atau yang baik pun dia kalau nggak bisa ngambil pelajaran hikmah dari suatu kejadian yang baik, maka dia akan egois nanti, akan sombong, akan sum'ah, akan merasa wah. Kenapa? Kata Allah, kamu dikasih ujian yang baik, dapat nikmat, itu ada hikmahnya. Tapi orang yang nggak punya akal lub, dia nggak begitu cara melihatnya. Atau dibalik, ada sesuatu kejadian yang sangat menyakitkan, dilihat orang menyakitkan Bu, kita pun melihatnya menyakitkan ya. Tapi kalau kita punya ilmu hikmah, yang kita kembali memanai sesuatu dari dalam, berarti akal kolbunya hidup ya, hidup, maka dia tidak melihat seperti itu kejadiannya, ada di dalamnya. Kita melihat kejadian kemarin, kita ke Sariator, Masya Allah luar biasa indahnya. Ibu harus bisa ngambil hikmah di situ. Kalau seandainya ada ujian, ada yang kurang menyenangkan, jangan dilihat yang tidak menyenangkannya. Lihat makna di balik itu, maka akan jadi indah semuanya. Ambil hikmah dari setiap kejadian. Kok saya belum bisa ambil? Oh berarti ibu harus banyak. Banyak apa? Membersihkan kolbu kita. Kalau belum bisa mengambil hikmah harus banyak-banyak membersihkan kolbu. Yang menutupi adalah hawa nafsu tadi. Kolbu yang kotor itu yang menutupi Bu. Dia jengking-jengking gitu, saking sakit hatinya dan sebagainya gitu. Ada orang yang dapat ujian kesengsaraan, kepahitan, tapi dia senyum, bahagia terus. Kenapa? Yang dilihat bukan di luarnya, di dalamnya. Saya mendapat hikmah dari kejadian ini, luar biasa dari Allah. Rabbana ma khalaqta, Allah kan menghadirkan segala sesuatu nggak sia-sia Bu. Kalau kita kembali ke sana, ini orang dapat hikmah. Seperti itu. Berarti makin dalam hikmah yang dia miliki, pengetahuan makin dalam, berarti itu makin menancap tuh akarnya ke dalam. Kalau makin menancap akarnya ke dalam, dia makin mampu untuk menjangkau Allah, ma'rifat kepada Allah. Tuh. Nah, ini hanya orang yang memiliki lub. Ketika ada yang mengatakan orang ismi itu semuanya, kan kata ulil albab ya. Orang ismi itu ulil albab dan golongan ulil albab. Nah, itu bukan orang sufi sih yang menjelaskannya katanya. Belum tentu orang ulil albab itu yang seperti ini. Jadi tidak selalu orang yang memiliki gelar yang tinggi itu ulil albab. Dan tidak selalu, tidak harus yang tidak punya gelar tidak mampu untuk menjadi orang ulil albab. Artinya dia bisa. Kita ini bisa Bu. Yang penting apa? Harus belajar untuk sampai ke sana. Di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 9, apakah sama orang yang memiliki pengetahuan yang hak dengan orang yang buta? Gak sama. Nah, di ayat selanjutnya, untuk menjelaskan orang yang memiliki ulul albab itu harus punya ilmunya. Nanti kita akan bedain ya Bu, kalau Ibu sebagai guru ya, punya pendidikan tinggi. Di sini ada yang ada pendidikan tinggi, jadi mengerti, nanti akan bisa membedakan mana orang yang punya lub, mana yang enggak, walaupun sama-sama punya pengetahuan yang tinggi. Apakah kalau misalnya ini dianalogikan ke yang Kak pelajari tentang psikologi itu, yang tadi disampaikan bahwa Allah tuh menabur biji-biji yang benih-benih tadi ya. Apakah kalau di psikologi kan diajarkan bahwa semua manusia itu
menggali bakat atau minatnya tersebut, sehingga dia mampu memakai bakat dan minatnya itu. Nah, kemudian kalau sudah tahu bakat atau minatnya dia miliki, ya, dia bisa memakai ya, bakat atau minatnya tersebut untuk misalnya untuk profesinya dia. Karena kalau sesuai dengan yang bakat dan minatnya yang dipakai untuk dasar dia untuk bekerja, itu yang disebut dengan passion. Passion. Sehingga dia mengerjakan itu dengan Senang hati. dengan senang, sehingga dia tidak merasa capek walaupun kerja Berat dia karena dia suka gitu. Nah, apakah itu bisa dikategorikan bahwa kalau tadi yang dengan Bakat. Iya, betul. sampai manusia bisa menggali ke saya kan nggak menguasai Artinya dia menemukan kodrat dirinya. Nah, itu. sampai ke kodrat, apakah itu bisa dianalogikan ke situ? Iya, betul Ibu. Cuman itu kan kalau itu kan ilmu dari bahas. Nah, kita harus ngerti dulu psikologi tadi, Bu. Kalau orang Barat kan mengatakan itu kan ya, ilmu-ilmu psikologi juga mengatakan seperti itu. Jadi menemukan bakat dan minat, maka engkau akan menyenangi, hidupmu akan bernyanyi, gitu. Itu kalau belum digabung dengan pengetahuan kolb agama, dia baru sebatas di pengetahuan di soder di dada. Jadi ada yang akal dalam, ada akal luar. Jadi yang psikologi itu ada akal soder katanya. Yang saya juga baca, Bu, bukan menurut saya. Katanya psikologi itu di mana posisinya? Di akal soder, di dada. Di dada itu masih campuran. Kemudian dia baru bisa memilah dan memilih. Oh, itu bakat minatnya. Nah, kalau sudah bedanya dengan orang yang tidak menemukan Tuhan, dengan orang yang menemukan Tuhan, itu beda, Bu. Jadi sama-sama di posisi tertinggi di bawah, tapi ketika mau menjangkau langit dia nggak bisa. Siapa yang menentukan? Al-Quran, ilmu Al-Quran ini, Bu. Jadi ada orang menemukan kodrat dirinya, tapi kalau dia tidak memahami ilmu Al-Quran ini, tidak dipandu dengan Al-Quran, itu tidak sampai ke namanya pengetahuan yang paling dalam untuk menjangkau Allah, ma'rifatullah, nggak bisa. Tapi kalau orang dia mampu menjangkau kodrat dirinya dengan bakat minatnya dia tahu, kemudian dia mampu menjangkau Allah Subhanahu wa taala dengan itu, maka dia akan mengabdikan dengan seluruh kemampuan yang dia miliki. Dia dengan ikhlas, dengan akan menemukan Tuhannya gitu. Akan menemukan Tuhannya. Kalau orang sudah menemukan kodrat diri, langkah selanjutnya dia akan menemukan Tuhannya. Man arafa nafsahu, barang siapa yang menemukan bakat minatnya, kodrat dirinya, maka dia akan menemukan Tuhannya. Tapi kalau dia mengeksplor Al-Quran, kalau dia enggak, dia hanya sampai menemukan kodrat diri aja. Ya mungkin itu orang-orang Barat, orang-orang kita pun orang Muslim banyak yang hanya sampai di situ. Oh, ketika dia jadi dokter, Bu, oh Masya Allah luar biasa dia, bisa menyembuhkan orang. Tapi harus selalu dapat bayaran. Dia bangga. Kenapa dia bangga? Karena merasa itu dirinya yang mencari dan sebagainya. Dia tidak menemukan Tuhannya. Ada yang begitu, Bu. Hanya sebatas Islam, tapi dia tidak ihsan. Kalau orang menemukan kodrat dirinya kemudian dia ihsan, nah itulah yang namanya orang ketemu kodrat dirinya dan Allah bertajalli kepada orang itu. Tapi tidak semua orang yang menemukan kodrat dirinya Allah bertajalli kepadanya. Itu bedanya orang yang ingin makrifat kepada Allah dengan orang yang tidak lup. Ada orang lup, punya lup, ada yang tidak punya lup, Bu. Tapi dia juga menemukan kodrat dirinya. Maksudnya dia tahu benihnya dia apa gitu. Hebat dia di bidang itu. Tapi itu yang kecil, sebagian orang aja. Kalau orang semua menemukan kodrat dirinya masing-masing, Bu. Ini kata Allah. Apa Bu ayatnya? Kalau seandainya di suatu kaum beriman dan bertakwa. Lau kana ahlal qura amanu. Kalau seandainya di satu lingkungan nih, di satu jamaah, dia beriman dan bertakwa kepada Allah. Ibu, kalau kita yakin benar-benar beriman sama Allah,
kemudian kita bertakwa, maka Allah akan menunjukkan siapa bakat minat kita, siapa kodrat diri kita. Allah akan tunjukkan, Bu. Tapi satu syaratnya, beriman dan Takwa. apa yang akan Allah janjikan? Laukana ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Allah akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Ibu ahli apa? Ibu ahli apa? Keluar semuanya bekerja sama. Pasti jadi orang-orang hebat. Di kampung itu akan jadi orang. Di negeri itu akan jadi orang yang hebat semua. Tidak ada lagi namanya kecurangan, tidak ada lagi namanya kemiskinan dan sebagainya. Tapi syaratnya itu tadi, beriman dan bertakwa. Orang bertakwa kan berarti bersih kolbunya. Kalau sudah bersih kolbunya, itu apa sih fungsi dan misi hidup kamu? Allah akan tunjukkan, Bu. Sebenarnya kebenaran yang tertinggi itu ada di dalam kolbu kita, Bu. Kalau kolbu kita bersih. Dan itu biasanya kalau misi fungsi hidup itu, kodrat diri itu, kata Nabi, kalian akan menemukan jalan sesuai dengan Allah yang mudahkan. Biasanya kita mudahnya di mana? Jangan ibu susah di bidang arsitek, masuknya ke arsitek. Padahal ibu bidangnya contohnya kuliner gitu. Karena pengen gaya-gayaan ke situ, repot sendiri. Walaupun ibu pintar bisa, tapi nggak bernyanyi cara kerjanya. Tuh Bu, kalau bukan kodrat diri kita nggak bernyanyi kerjanya. Betul nggak Bu? Kalau kodrat diri kita di situ biasanya bernyanyi Bu. Maksudnya walaupun berat, walaupun capek, ibu tuh seneng ngerjainnya. Iya, jadi ibu sesuai dengan kodrat diri ibu masing-masing aja. Kita di musola ini, saya kalau ada acara apa nih bidang ibu, saya bagiannya ini, saya bagian pegang sesuai dengan kodratnya, jangan gaya-gayaan gitu. Dan kita pun tidak akan melecehkan orang lain, Bu. Orang dia mah emang buahnya di situ kok. Kenapa kita harus lecehkan? Karena setiap manusia adalah mulia. Itulah kenapa Allah menghadirkan namanya kodrat diri. Karena semua orang adalah mulia. Tidak ada yang lebih rendah, lebih tinggi, enggak. Walaupun ibu seandainya ada orang yang anaknya punya kelainan sindrom gitu ya. Punya kelainan sindrom itu Bu, bukan berarti dia lebih rendah daripada diri kita. Saya punya mahasiswa Bu, dia kayaknya agak-agak seperti itulah ya. Nilainya juga aut-autan, nulisnya nggak jelas, apa nggak jelas. Tapi ketika saya baru batuk, dia udah lari keluar ngambil air. Masya Allah, yang lain pada diam dalam hati ini masih nggak ngerti apa sih ya. Dia lah. Kemudian temennya kesusahan masang proyektor, luar biasa. Dia datang ke bagian apa ya namanya informasi, dia panggil orang Bu, Masya Allah ini anak luar biasa, nilai akademiknya 5 Bu, saya kasih 8. Itu ketika saya di kantin, Masya Allah, ketika saya di kantin saya mau masukin saus kan ke makanannya, ini karena masih penuh susahan, dia peka banget Bu, keliling dia nyari yang udah setengah, yang bisa digini, dia gini-gini, ini Bu katanya, Masya Allah ini Ada bagian yang lebih biasa. cepat ya. Iya, dalam hati maka kita nggak boleh menyepelekan orang lain. Walaupun mungkin secara akademis dia rendah, atau kalau ada tukang sampah ya Bu ya, saya suka Allah dia mulia banget. Kalau nggak ada tukang sampah kayak gimana? Ibu jangan mengecilkan tukang sampah. Itu bau rumah kita, itu penyakit di mana-mana. Kita dia cuma tukang sampah. 2 tahun aja nggak diambil sampah, mungkin kita udah tutup sampah Jangan Bu. 2 tahun Mas. Tutup sampah itu aja udah maksudnya ketutup sampah. Jadi kita kalau mau jalan udah nggak bisa gitu. Nyapa sama dia, dia merasa dihargai walaupun Keluar tukang musola sampah semua. atau yang suka mikul ya tukang pecel gitu ya Bu. Artinya apa? Kalau kita mengerti tentang ini, maka kita akan menghargai, menghormati, memuliakan siapa saja kan? Kenapa? Karena kita sudah ma'rifat kepada Allah. Kalau orang nggak ma'rifat nggak bakalan begitu Bu, nggak ngerti gitu. Ada juga mungkin karena dididik akhlak, tapi kalau dia belum sampai kepada Allah, belum ilmu yang paling tinggi, belum, masih di bawahnya gitu. Tapi kalau dia sudah sampai ke ilmu yang kesana, luar biasa. Ya, ini kalau udah ngomongin gini nggak bakal berhenti Bu, masih panjang kali. Ya, sekali-kali ya. Enggak, satu lagi Bu harus komplit ya hari ini karena ini. Jadi untuk mencapai akal itu
di ulul albab, dapat hikmah, mengerti fungsi misi hidup kita, ketemu kodrat diri kita nih ya. Dalam surat Al-Ankabut itu Quran surat ke-29 ayat 43. Kasih tanda ya Bu ya, ini udah dibahas, udah dipelajari. Jadi pas ketemu ayat itu apa? Ayat 43. Saya jarang-jarang Bu suruh buka-buka ayat, takutnya Ibu jenuh ayatnya nggak mau ngaji lagi. Udah kasih yang ringan-ringan, nanti agak berat lagi, ringan lagi. 29 Quran surat 29. Makanya pakai yang ada terjemah Bu, lebih mudah. 29 ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas. Dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buat untuk manusia. Perumpamaan yang tadi Bu, pohon yang tinggi, yang akarnya kuat. Kan beda ya Bu ya, akar yang nggak kuat dengan akar yang kuat. Kalau akar yang nggak kuat itu menghujamnya nggak terlalu dalam. Tapi nanti kalau ada angin sedikit aja, ada goyangan-goyangan, nanti dia tumbang. Iya, kalau imannya lemah, maksudnya dia nggak sifat kepada Allah. Ada masalah sedikit, langsung ngeluh, langsung baperan, langsung sedih, langsung apalah itu. Kenapa? Karena akarnya tidak kuat. Kalau akarnya kuat, menghujam naik ke atas, ma'rifat kepada Allah kuat, dia nggak cepat. Wa ma yaqiluha illal alimun. Dan tidak ada yang akan memahaminya. Nah, dia itu nggak bakalan paham Bu tentang ilmu hikmah tadi, akar-akar yang dalam dan sebagainya, pengetahuan yang dalam itu, kecuali orang-orang yang berilmu. Ilmu apa? Ilmu matematik, ilmu fisika, ilmu kedokteran, bukan. Ilmu ma'rifat kepada Allah. Ilmu ma'rifat kepada Allah. Jadi jalan pertamanya orang itu harus berpikir, punya akal apa namanya? Akal kolbu namanya. Apa Bu yang membedakan manusia dengan hewan kata Allah? Akal. Selama ini kita memahaminya akal berpikir yang ini ya Bu ya. Tapi kan Allah pernah mengatakan kal an'am balhum adall. Manusia itu bisa seperti binatang atau lebih rendah dari binatang. Padahal dia masih punya akal nggak? Punya. Benar kan? Saya berpikir ke sana. Iya kan? Hewan dengan manusia, kata Allah manusia bisa seperti hewan. Loh, kenapa dia bisa seperti hewan padahal dia punya akal? Ternyata bukan akal jasad Bu maksudnya. Kalau akal hatinya nggak dipakai, lubnya nggak dipakai, maka dia bisa ya, maksudnya bisa seperti hewan atau lebih rendah daripada hewan karena nggak dipakai hatinya. Karena suka bilang begini kalau ada orang jahat banget ya, kemana sih hati kamu, kan suka begitu. Ada coba bertanya kepada hati kecilmu, itu maksudnya lub itu. Nanti dari lub inilah akan bertajalli Allah lebih dalam lagi ya. Masya Allah. Jadi itu akal ya. Tidaklah orang-orang mengerti dan mengetahui itu kecuali orang-orang yang diberi akal, ilmu makrifat kepada Allah. Masya Allah. Ibu ini ilmunya tinggi ya. Makrifat Bu. Ini satu-satu aja jalanin ya Bu. Karena ketika Allah mengajarkan para nabinya pun dengan proses. Nabi kan diturunkan Al-Quran gak sekaligus Bu. Itu kan ilmu Al-Quran, proses kan? Berapa tahun? 2 tahun. 23 tahun Nabi diproses Bu. Dari mulai kapan Allah menghujamkan ke dalam kolbu Rasulullah ke dalam lubnya, suruh berakalnya itu ketika umur berapa tahun? 40 tahun Bu. Jadi orang harus menemukan kodrat dirinya di awal 40 tahun. Kalau enggak, bablas Bu. Ibu udah berapa? Itu udah harus dapat tuh, harus cari. Apalagi ibu ya.
Di bawah 40 siapa? Mama Intan. Berarti model-model Abdullah bin Abbas ya nanti ya. Kalau sudah dapat sekarang, sebelum 40 ada, karena yang muda dapat Bu kodrat diri. Insya Allah ya, harus dikejar, harus minta sama Allah. Ya Allah, apa kodrat diriku ya Allah, apa misi hidupku ya Allah, apa bakat minatku ya Allah, tunjukkan misi dan fungsi hidupku ya Allah, bisa berkontribusi buat masyarakat, buat sahabat-sahabat saya, buat keluarga itu. Diminta Bu sama Allah. Saya juga dulu nggak minta, setelah belajar ini tahu saya minta. Makin senang menjalaninya Bu. Saya nggak tahu kodrat diri yang sesungguhnya saya apa, tapi dimudahkannya ini. Kata Rasulullah, seseorang mendapatkan kodrat dirinya itu sesuai dengan yang dimudahkan oleh Allah. Itu cirinya biasanya. Dimudahkan jalannya, nggak susah. Iya. Yang dimudahkan. Kalau yang susah, oh berarti bukan ini saya. Oh di sini saya. Oh di sini gitu. Dan harus saling mendukung kita tuh ya, satu sama lainnya untuk menemukan kodrat diri masing-masing itu, dukung dia dan dia juga harus mendukung kita. Kalau dia bagus di bidang ini, oh ya alhamdulillah gini-gini, senang Bu. Jangan mengkerut hati kita ya. Dia dapat nikmat mengkerut. Mungkin saja ketika teman kita itu dapat nikmat, emang itu yang dimudahkan oleh Allah. Maka kita harus mendorongnya, memberikan motivasi kepadanya. Kebanyakan manusia kalau masih punya penyakit hati nggak bisa begitu Bu. Teman kita punya nikmat, dimudahkan untuk menemukan kodrat dirinya, kitanya sebel, kesel ya. Kenapa sih dia kok sukses banget di situ? Segala macem. Nah itu aja, semoga bisa bermanfaat ya Bu ya. Hari ini maaf punten, saya agak mengajak Ibu untuk berpikirnya lebih dalam. Nanti besok mungkin yang biasa lagi, nanti dalam lagi, jangan dalam terus juga. Takutnya susah terus akhirnya down kan. Kadang-kadang kan agak mudah ya Bu ya. Nanti susah lagi, nggak apa-apa emang begitu. Kan ada siang, ada malam, ada susah, ada mudah. Ada susah, ada mudah, ada langit, ada bumi. Jadi kita itu dalam hidup harus mengambil pelajaran seperti itu Bu. Mengambil pelajaran seperti itu. Kadang kita masak pun ya, kadang agak yang enak, agak ribet, ada yang ringan, kan begitu, begitu. Ada siang, ada malam. Itulah namanya kalau dalam karya Imam Ibnu Arabi itu ada namanya makrokosmos, mikrokosmos. Jadi Allah itulah, alam raya itu bisa dijadikan contoh. Gitu. Itu nantilah ya. Udah habis waktunya, saya kadang-kadang pengen ngomong. Saja. Kalau bakat itu sama nggak sama cita-cita? Bakat sama cita-cita ya Bu, beda kayaknya. Kalau cita-cita boleh setinggi langit, tapi kalau bukan bakatnya di situ sulit nanti. Ya kan saya dari dulu pengen banget tuh jadi guru. Pengen Ah. tercapai. Dan kita. Ya sebentar ya Bu ya. Cita-cita itu bisa juga terinspirasi, bisa oleh hawa nafsu, bisa emang karena bakat. Bisa terinspirasi oleh hawa nafsu seperti ini. Cita-cita saya pengen apa? Kan terkenal, kan hebat, kan begini, dapat ini itu cita-cita kan. Tapi kalau bakat minat, kodrat diri enggak. Biasanya dia ketika kita menyelami itu jalannya mudah, hasilnya maksimal, bagus, luar biasa bagus. Tapi kalau cita-cita kan banyak, kita ada A, ada B, keinginan lah ya. Nah itu keinginan B. Dia kan pengen gitu gue jadi PAUD. Tapi kan katanya harus kuliah. Atau emang saya nggak ada duitnya. Berarti mungkin ya emang bukan di situ jalannya, ya. Nggak mudah. Kok nggak dimudahkan sama Allah? Atau juga itu dulu yang memudahkan, yang mengarahkan. Bisa juga begini Bu, ibu itu emang di situ tempatnya, tetapi karena tertutup hawa nafsu, karena lemahnya iman kita, karena jauhnya kita sama Allah nggak takwa, bisa Bu. Atau yang mengarahkan kita
Kita ini kan kalau orang ketemu kodrat diri itu namanya jiwanya kan bercahaya. Nah, saya karena ada pertanyaan ini saya jadi panjang lebar nih Bu ya. Mau dengerin? Mau, Apa mau. kita taksit saja? Mau Ustazah tanggung. Ketika Allah menurunkan nafs Bu ke dalam jiwa ke dalam rahim seorang ibu, nafs itu dia kan dikasih benih oleh Allah. Dikasih benih oleh Allah. Ketika dikasih benih oleh Allah, yang menumbuhkan benih si anak siapa? Orang tua. Orang tua. Kalau orang tuanya penuh dengan hawa nafsu, orang tuanya jauh dari iman kepada Allah, jauh dari takwa kepada Allah, pemaksiat dan sebagainya, maka si benih ini apakah akan sesuai dengan bimbingan tuntunan Allah? Tidak. Kalau yang mendidik benihnya kotor, yang mendidik jiwanya kotor, maka akan mempengaruhi si benih ini. Punten ya Bu ya. Kalau seandainya kita tidak tahu kan, tapi nanti akan ketemu mungkin kalau sudah tua, oh ternyata saya itu pengennya di PAUD, ternyata setelah tua ibu rajin ngajar ke orang, bisa ketemu. Tapi ini dalam proses perjalanannya tertutup. Kenapa? Karena yang membimbing benih ini adalah benih yang kotor, jiwa yang kotor, kolbu yang tidak hidup. Maka dia menyimpang si anak ini kolbunya juga. Buahnya harusnya dia guru contohnya. Karena ibunya pengennya ya sudahlah jadi ini aja, ngapain sih jadi itu, dia duitnya kecil dan sebagainya. Padahal si anak ini kelihatan dari kecil tuh kerjaannya kalau sama teman-temannya ini ya harus begini ya, harusnya kayak guru gitu. Sama ibunya nggak dimasukin sekolah keguruan, malah mungkin nggak disekolahkan. Ini punten, nggak disekolahkan. Akhirnya bakat minat yang dia miliki tidak berkembang dengan baik. Tetapi ketika keimanannya tumbuh si anak ini lepas nih ya dari seandainya nih, yang membimbing nih. Tapi dia tumbuhkan keimanannya kepada Allah. Dia belajar bagaimana makrifat kepada Allah. Dia bersihkan kolbunya. Di kemudian hari akan ketemu. Jadi iman dan takwa itu akan mengajarkan seseorang untuk menemukan kodrat dirinya. Iman dan takwa. Apa ayatnya? Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bukan guru, bukan saya Bu, yang akan menemukan bakat minat ibu, kodrat diri ibu. Nih, ibu dulu ketutup nih kodrat dirinya. Karena mungkin yang membimbing nggak ngerti, nggak tahu. Kemudian ibu berusaha jadi orang takwa. Apa kata Allah? Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, maka aku akan ajarkan kata Allah. Bukan ustazah yang mengajarkan ibu ketemu kodrat diri. Allah langsung, tapi dengan cara belajar kepada guru. Tapi Allah yang akan menemukan, yang pahamkan ya. Yang memahamkan, saya apa ya kebisaannya saya ini nih. Nanti ibu akan ketemu aja nanti. Mungkin di usia 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Bapak saya meninggal saya masih kecil. Kata abang saya gini, udahlah nggak usah kuliah-kuliahan. Tapi kalau emang kodratnya jadi guru Bu, nanti tuh senangnya ngajar. Kan sekarang lagi kuliah nih Bu. Sekarang suka ngajarin anak, ngajarin suami, tapi suami kuliah di sini. Itu aja sih. Ya mungkin emang di situ keinginan yang terpendam itu kan cahaya kolbu keluar ya Bu ya, kan dengan berusaha membersihkan kolbu dulu ya Bu ya. Nanti itu apa sih si jiwa itu yang keluar meronta-ronta dia, kodrat dirinya itu meronta dia. Ingin sesuai dengan kehendak Allah, kan Allah ngasih benih itu, benih kamu tuh itu kata Allah, kan ketemu nanti. Berarti sekarang Bu untuk anak-anak kitanya harus benar dulu ya, ini hati kita ya. Bersihkan hati biar kita. anak kita itu menemukan ini nanti kodrat diri dia, ya. Karena kita yang membimbing dia. Jadi mulai perubahan dari kita ya. Dari kita, makanya kan buah itu dari pohon, anak itu dari kita. Udah terlambat. Belum terlambat Ibu. Perubahan Iya, masih ada. selama masih nafas itu belum terlambat untuk menemukan kodrat diri. Semangat ya Bu ya. Ya. Saya juga Bu. Apa sih kodrat diri saya? Bu Zainab. Silakan Ibu, apa yang mau ditanyakan? Ilmu yang disertai rasa takut dengan Allah, dia berilmu tapi dia bertakwa kepada Allah. Cirinya, pertama dia kalau punya ilmu tawadu Bu. Ada cirinya, kita ambil cirinya aja yang gampang. Tawadu Bu, rendah hati. Walaupun dia pintar nggak petantang petenteng,
di sini paling pinter, aku loh yang punya gelar ini, aku loh yang paling kaya di sini. Enggak, dia enggak begitu. Kalau orang punya ilmu, terus tadi ketakutan, artinya dia makrifat kepada Allah. Orang yang takut itu orang yang mengenal Allah, Bu. Orang yang takwa itu orang yang mengenal Allah. Coba ibu lagi sholat ya, oh sholat aja ya. Kadang-kadang kalau lagi begini kita kadang ya santai aja ya. Dan salah satu ibadah yang paling menemukan ketika kita berada di posisi dekat dengan Allah kan ketika sholat. Sujud ya. Ketika sholat, nah dalam sholat baru sujud. Kenapa? Ibu saya contohkan, ibu ketika Allah, kenapa kita nggak mau larang kanan kiri gitu? Kenapa? Kita merasa Nggak sambil ngobrol. Karena di situ kita ada ketakutan. Kenapa kita takut? Karena kita sedang berhadapan Allah sama dengan Allah. Tingkat ma'rifatnya bertingkat-tingkat ya. Ada yang cuma karena saya melaksanakan kewajiban aja, itu berarti belum takut, Bu. Baru wajib aja gitu. Allah ya kelihatannya sih khusyuk gitu ya. Tapi belum tentu. Beda kalau kita sholat, kemudian kita menghadirkan Allah, itu baru ada ketakutan. Nah, orang yang berilmu takut sama Allah, berarti dia ma'rifat, Bu, kepada Allah. Dia takwa kepada Allah. Nah, orang yang punya ilmu seperti ini, pertama, dia tidak akan sombong. Dia akan tawadhu. Yang kedua, semakin dia berilmu tinggi, tambah lagi pengetahuannya, tambah lagi, maka dia akan semakin sayang dengan manusia. Bukan makin jauh, Bu. Makin sayang dengan manusia. Makin pemaaf. Itu, Bu, orang yang berilmu yang takut kepada Allah. Jadi kalau ada seleper profesor kerjaan nunjuk-nunjuk, marah-marah, nyalahin, belum makrifat berarti dia kepada Allah. Baru punya akal jasad, belum akal qalbu, belum. Tapi kalau orang yang sudah takut kepada Allah, punya ilmu dan takut kepada Allah, berarti dia punya akal qalbu. Ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Setiap pertanyaan ibu-ibu di sini. Sudah? Kalau sudah kita tutup, kita pasin ya Bu setengah jam. Alhamdulillah saya tutup dulu ya Allah. Semoga ilmu yang kita bahas tadi bermanfaat khususnya buat saya dan umumnya buat ibu-ibu semua. Dan semoga Allah memberi kemampuan kita untuk bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dan bisa semakin makrifat kepada Allah untuk bisa menemukan kodrat diri masing-masing. Ya. Dari saya cukup sekian, yang hak datangnya dari Allah, yang batil datangnya dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memasuki tahsin, mari kita berwasilah kepada Allah dengan baca Fatihah ini. Semoga ilmu yang kita miliki Allah berikan ilmu yang